Iya. Oke, oke Gus. Ya, silakan Harold. Oke, Assalamualaikum, Shalom untuk kita semua. Hari ini kita Shalom Harold. berada dalam acara spesial. Sebenarnya nama YouTube-nya ini hanya Alkitab, Gus. Ya, Apa? Oh, hanya hanya Alkitab hanya ya, keren. Alkitab. Ya, tapi hari ini Keren. spesial karena kehadiran Gus Aan Ansyori. Nah, kita hari ini kan mau bahas tentang pernikahan beda agama nih, Gus ya. Iya, Sebelumnya iya, iya, gimana profil itu? singkat kepada teman-teman yang nanti menonton. Gus Aan Ansori ini seorang Gus Durian, betul ya Gus ya? Iya. Dan Iya, betul. koordinator jaringan Islam anti diskriminasi, ya, Jihad. Betul sekali. Yang Ya. tidak aku katakan ke kamu, aku adalah pengajar mata kuliah Pancasila dan mata kuliah Religion di Universitas Ciputra Surabaya. Wah mantap, luar biasa. Dosen juga berarti Gus ya. Oke, baik rekan-rekan. Hari ini spesial. Jadi nanti Gus Agustus, nah kami akan bahas dari sisi Kristennya juga nanti Gus. Itu dengan Oh iya, boleh. Pendeta Bambang Yohanes Bambang Mulyono, GKI Bandung ya. Yohanes Bambang Oh, Mulyono. GKI Bandung ya. Ya, jadi hari ini Mm-mm. ada keinginan dari teman-teman juga yang pengen belajar bagaimana sih perspektif Islam tentang pernikahan beda agama gitu. Nah, aku ingin mulai dari Iya. awal Gus, begini Gus. Kalau kita Apa mulai itu? dari teologinya dulu nih, kalau di Islamnya, perspektif Islamnya atau secara Al-Qur'annya soal pernikahan beda agama ini apakah multi tafsir atau bagaimana, Gus? Oh, jelas, jelas Jelas. multitafsir. Jadi aku terima kasih ya diundang di sini untuk berbagi Siap. gagasan. Jadi per hari ini kami Al-Qur'annya sama. Hmm. Seluruh dunia Al-Qur'annya sama, tafsirannya aja yang berbeda-beda. Hmm. Kayak gitu. Tapi kalau ini mau disederhanakan, sebenarnya ada 3 kelompok di dalam Islam yang berbeda penafsiran menyangkut perkawinan beda agama. Hmm. Begitu. Kelompok yang pertama aku mengatakan sebagai kelompok klasik, kayak gitu ya. Kelompok klasik itu kira-kira pada intinya begini, ya gelap dan terang nggak boleh bersatu. Iya, Islam iya. itu terang, lain Islam gelap, Iya, maka iya. nggak boleh. Oke. Itu mainstream, Hmm. mainstream ya. Mungkin ya sama dengan Sama, kelompok sama. klasik, Iya. klasik gitu kan. Menurutku ya itu wajib kita hormati begitu, tetapi pada titik di mana kemudian ternyata doktrin itu bisa membahayakan hak orang, maka kemudian muncullah penafsiran yang kedua aku sebut sebagai kelompok ya apa kalau tadi klasik atau konservatif, aku mengatakannya kelompok moderat lah. Moderat. Iya, kelompok moderat itu memaknai Al-Quran itu ingin mengatakan begini. Orang Islam itu boleh tidak boleh mengawini orang musyrik, orang syirik, Hmm. orang yang Kafir. yang memuji ya, yang memuja selain Tuhan. Oke. Tapi orang Islam itu boleh berkawin dengan para ahli kitab. Kayak gitu. Oke. The people of the book. The people of the book itu kira-kira kalau per hari ini adalah orang-orang Yahudi, Hmm. orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Zoroaster, orang-orang agama samawi lah, Ya. Abrahamic religion. Tapi dengan catatan bahwa orang Islam laki-laki saja yang boleh mengawini perempuan ahli kita. Hmm. Perempuannya Gitu. nggak boleh, Gus ya? Perempuannya nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Dasar Al-Qur'annya ya jelas gitu kan. Aku tidak akan sebut ayatnya, tetapi terhadap orang-orang ahli kitab itu diperbolehkan. Hmm. Tetapi pendapat yang moderat ini disanggah oleh pendapat yang klasik. Ya. Gitu. Ahli kitab itu kan sebelum ada Islam datang, kayak gitu. Setelah Islam datang, ya mereka tidak lagi dianggap ahli kitab, tapi mereka bagian dari kekafiran karena tidak beragama Islam. Itu sebabnya ditolak menurut pandangan orang klasik. Hmm. Gitu. Jadi dua tadi ya. Dua. Pertama orang klasik konservatif yang gelap dan terang tidak boleh bersatu.
Yang kedua Moderat. ini adalah kelompok moderat yang masih menganggap bahwa sepanjang kamu ini masuk dalam kategori ahlul kitab, people of the book, Yahudi, Nasrani atau kekristenan, Zoroastrian, maka sepanjang yang dinikahi itu adalah perempuan, orang Islamnya laki-laki, maka itu diperbolehkan. Nah, terkait dengan doktrin itu, kemudian aku membangun hipotesis. Kenapa kok boleh orang perempuan saja, yang laki-lakinya tidak? Sangat mungkin ada motif evangelism, ada motif misiologi, ada motif dakwah. Karena orang perempuan ahlul kitab, kalau perempuan dianggap imannya lemah, nanti bisa ditarik untuk ya biasalah untuk bisa masuk ke agama. Jadi susahnya kalau agama itu dimaknai sebagai seperti bisnis multi level marketing, nyari downline dan lain sebagainya, maka menurutku ya problemnya adalah seperti itu. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ini yang paling banyak pengikutnya, MUI, kelompok-kelompok Islam. Fundamentalis ya, Gus ya. Aku tidak mau mengatakan fundamentalis lah, terlalu pejoratif lah, enggak. Ya mereka klasik begitu. Klasik itu kan ya oke dan lain sebagainya. Nah, kelompok moderat dan yang ketiga itu adalah kelompok progresif. Kelompok progresif. Kelompok progresif itu mengatakan sebenarnya perkawinan itu adalah hak dan perkawinan itu adalah sesuatu yang suci. Kayak gitu. Nah, terkait dengan orang Islam sebenarnya itu akan dimulai dari bagaimana teologi Islam mempersepsi agama-agama di luar Islam itu sendiri. Bagi kelompok progresif, yang disebut kafir adalah, ini yang aku pahami ya, yang aku pahami dan yang aku imani, yang disebut orang kafir dalam pencarianku di dalam Al-Quran itu adalah mereka yang bersifat bengis, yang bersifat kejam, yang bersifat anti kemanusiaan, gara-gara tidak mengakui Tuhan. Paham ya? Jadi itu jangan dipisah-pisah. Jadi kalau ada orang sangat bengis, sangat kejam, anti kemanusiaan karena ia tidak mengenal Tuhan, maka itulah yang disebut dengan orang kafir. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang agama-agama yang lain? Loh, mereka ini mengenal Tuhan. Enggak bengis. Maka terhadap orang-orang yang seperti ini, mau Kristen, mau Yahudi, mau itu, sepanjang mengenal Tuhan dan berbuat baik, maka aku mengkategorikannya sebagai orang-orang mukmin, believers, orang-orang yang percaya. Yang itu tidak bisa dimasukkan dalam kategori kafir. Paham ya maksudku? Jadi aku ingin mengatakan seperti itu. Nah, itu sebabnya kemudian aku mengatakan, misalkan dalam konteks Indonesia, nggak ada orang kafir itu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mengamini apa yang dikatakan oleh Ketua PBNU yang sebelumnya Gus Yahya, yakni Yai Said Akil Siroj. Yai Said Akil Siroj itu Ketua PBNU yang mengatakan tidak ada kekafiran itu. Yang ada adalah al-muwattinun, warga negara. Jadi kalau ada orang Islam yang mengatakan orang Kristen itu kafir, itu berarti dia nggak cukup paham. Kekafiran dalam konteks negara Indonesia itu nggak ada. Yang ada adalah muwattinun. Jadi kamu itu dalam perspektifku bukan orang kafir, tapi muwattinun, orang yang warga negara sama denganku, haknya sama dan lain sebagainya. Di titik itu kalau aku boleh mengambil modalitas yang seperti itu, aku akan mengatakan bahwa sebenarnya yang dilarang itu adalah orang Islam menikah dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, di sini nggak ada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka ini orang-orang yang percaya pada Tuhan semuanya. Kamu, jemaatmu, orang Hindu, orang Buddha, orang Bahai, itu orang-orang yang percaya, believers. Jadi ya boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kan yang maksa ya, yang beda keyakinan, yang satu yakin kawin, yang satu nggak yakin kawin. Nah itu susah. Itu. Beda perasaan Gus ya. Beda perasaan itu. Nah tapi kan berarti dari penjelasan Gus tadi memang nggak bisa kita tutupi negara kita quote and quote itu dipegang oleh kaum-kaum yang klasik ya, sehingga
Iya, menciptakan undang-undang yang mengatur sulit untuk menikah beda agama. Begitu Gus ya? betul, betul. Nah, banyak orang yang perkawinan beda agama di Indonesia itu seperti kita mau ke Monas, Hmm. ya, mau ke Monas, lalu lihat dari jauh gerbangnya ditutup dan kemudian ada gemboknya yang seakan-akan terlihat seperti dikunci. Hmm. Akhirnya dari kejauhan kita, oh ternyata nggak bisa. Padahal kalau kita dekati, gemboknya itu nggak dijepretkan gini lah, tapi gemboknya itu cuma diginikan Iya, sehingga iya. ketika diubah dan dibuka, gerbangnya bisa terbuka. Hmm. Hmm. Yang Hmm. ingin aku katakan, aku tahu Undang-Undang 174 itu lahir dari situasi politik di mana rivalitas antara kekristenan, kekatolikan, dan Islam di Indonesia pada waktu itu zamannya Soeharto itu pada sangat hangat-hangatnya. Aku pernah nulis dan melakukan presentasi ini di kalau nggak salah di salah satu YouTubeku gitu kan. Jadi ini produk politik, produk ketegangan Hmm. antara kelompok Islam dan kelompok Kristen. Kelompok Islam yang mencurigai kalau perkawinan beda agama itu disahkan akan membuat banyak orang Islam masuk Kristen. Di satu sisi, orang Kristen juga mencurigai kelompok Islam waktu itu sedang melakukan Islamisasi Hmm. dan menghambat haknya. Jadi kalau mau itu persoalan tersendiri. Yang ingin aku katakan begini, Undang-Undang 174 itu tidak melarang dan juga tidak mengafirmasi perkawinan beda agama. Hmm. Hmm. Ini sama kayak kamu ya, Lai. Misalkan adikmu ngomong, Kak, Bang, bolehkah aku ke Monas? Hmm. Kamu tidak menjawab iya, kamu juga tidak menjawab tidak. Hmm. Hmm. Kayak gitu. Aku melihat Undang-Undang 174 itu seperti itu. Iya. Buktinya apa? Buktinya bahwa kelihatannya memang dilarang, tapi sebenarnya nggak dilarang. Buktinya kemarin itu marganya si Dauruk yang kemarin rame di Surabaya, Ya. kemarin rame di Surabaya itu bisa kok, bisa dan cuman kena biaya pengadilan 120.000, Hmm. Hmm. 120.000 saja. Dan aku juga sudah tahu bahwa sebenarnya sepanjang ada institusi perkawinan, ada institusi agama yang mengesahkan perkawinan beda agama, maka catatan sipil tidak boleh tidak mencatat. Ya. Nah, tidak boleh tidak mencatat. Tapi Tapi itu kalau jadi masalah sekarang tuh Gus, sejak kasus viral kemarin di Spenduk Capil tuh iya, kan. jadi masalah. Tetapi ingat, betul jadi masalah. Kita harus memperkarakan Dispenduk Capil seperti Hmm. itu. Hmm. Tetapi ingat, masih ada jalannya menggunakan perkawinan Pengadilan. pengadilan. Hmm. Iya. Jadi kalau misalkan Capil ya, misalkan aku Islam kawin dengan jemaatmu, ya via KUA kan nggak boleh, Ya. ya via KUA kan jemaatmu harus masuk Ya. Islam. Padahal dia nggak mau. Ya sudah, akhirnya aku Gereja. menemukan misalkan gerejamu ternyata bisa melakukan pemberkatan beda agama. Aku tetap Islam, jemaatmu tetap Kristen. Kamu memberikan pemberkatan dan memberikan surat dokumen apa Hmm. namanya perkawinan. Aku tinggal bawa itu ke catatan sipil. Ya. Catatan sipil mau menolak atau menerima. Anggap saja mereka menolak, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa menolak. Kita bisa laporkan ke ombudsman kalau mau. Betul. Tapi kalau kita nggak mau melaporkan, minta penetapan pengadilan. Dan Hmm. sepanjang syarat-syarat untuk tidak memberikan penetapannya. Jadi memang bisa dilakukan di Indonesia, hanya saja agak berliku sedikit gitu aja. Butuh kesabaran. Iya. Iya, karena selama ini orang mengandalkan capil ya, di Spenduk Capil Gus ya. Tapi karena Iya, kasus-kasus itu sudah ada beberapa tempat yang sepertinya sudah tidak mau atau ketakutan juga ya seperti itu. iya, itu gara-gara kemarin yang rame kasus perkawinannya yang di Semarang, Itu satu, ya Katolik, Semarang. yang kedua itu staf khususnya Ya, Jokowi, lalu kemudian Dirjen Dispenduk Capil nampaknya semakin mengetatkan itu. ya. Dan itu nampaknya dimaknai oleh Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Kota seluruh Indonesia itu untuk menolak itu semuanya. Padahal menurutku
cara pandang yang seperti itu adalah inkonstitusional, bisa diperkarakan itu Dispenduk Capilnya. Tinggal ada yang berani menuntut Dispenduk Capil melaporkan itu ke Komnas HAM atau ke Komisi Ombudsman biar mereka kinerjanya diaudit oleh Komisi Ombudsman Indonesia. Ya. Nah, Gus, aku mau hal-hal praktis nih, biar yang dengar Apa? juga kan nggak pusing kan. Iya. Karena saya lagi Apa? nanganin juga ini, Gus, yang mau nikah beda agama. Jadi saya pengen tahu juga. Gimana? Kalau yang pernah aku tangani ya, gimana? Udah. Ya, maksudnya gini, ada juga trik-trik dalam masalah ini yang awalnya itu mau pindah, tetapi nanti pas sudah nikah balik ke agamanya itu, Gus Iya. gimana ngatasinya selama ini? Menasihatinya atau mengkonselingnya bagaimana? Upaya itu, keinginan itu aku letakkan sebagai betapa mereka sangat berusaha untuk apa yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak bisa disatukan oleh manusia. Aku tidak bisa menyalahkan. Aku tidak bisa menyalahkan, meskipun kita secara teologis bisa mengatakan kamu munafik, kamu sedang mengkhianati Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita tidak too judgmental. Marilah kita tidak tidak terlalu mudah menghakimi orang. Seperti itu. Meskipun aku akan menyarankan pada mereka kalau mau itu tadi, kamu tetap dengan agama dan keyakinanmu sendiri, nyari gereja yang bisa. Nanti kalau anu sama catatan sipil, kamu bisa membuat surat ke PN setempat, lalu beracara sebentar, dan kalau memang itu memang benar-benar terjadi dan memang tidak ada rekayasa, pasti kok akan dikabulkan oleh pengadilan negeri dan kamu tidak perlu melakukan konversi sementara seperti itu. Tetapi lagi-lagi tentu setiap orang memiliki penyikapan sendiri-sendiri. Kalau aku sih akan menawarkan seperti itu dan bersedia untuk mendorong, bahkan memberikan aku sekarang lagi ngonselingi satu orang ya, pastoralis dua pasangan. Satu GKJ dan orang Islam, yang satunya gereja di Surabaya dengan orang Islam juga begitu. Aku kasih beberapa ini, dan aku sudah mengawinkan 2 orang. Mengawinkan 2 orang Katolik Islam. Yang menarik apa? Diberkati di Katolik. Sebelum pemberkatan kami ijab kabul dulu. Dan yang Katolik tidak perlu masuk Islam. Itu ijab kabul di mana, Gus? Di rumahnya. Oh, langsung rumah aja ya? Di rumahnya, karena di KUA kan nggak mungkin. Berarti selama ini pintu masuk Gus itu selalu surat gereja ya? Oh iya. Kan di dalam Islam itu kan perkawinan itu kan sebenarnya sepanjang syarat-syarat dan rukunnya di dalam fikih kami itu terpenuhi, itu sebenarnya sah. Tinggal kan urusannya kan legalisasi di negara. Kayak gitu. Kalau legalisasi negara kan kalau KUA belum bisa perkawinan beda agama, ya enggak apa-apa. Mungkin kita harus bersabar. KUA bisa mengakomodasi perkawinan beda agama. Entah sampai tahun berapa. Nah, sekarang yang tersedia kan Dispenduk Capil yang bisa melalui pintu-pintu non KUA. Ya itu yang kita lakukan. Jadi secara ritual itu diberkati di Katolik, juga ada ijab kabul seperti itu, sehingga secara psikologis itu marem dua-duanya. Gitu. Jadi kalau kamu misalkan nanti ngawinkan jemaatmu atau siapa lalu membutuhkan ijab kabul dan lain sebagainya, itu aku bisa dampingi seperti itu. Kalau mau, kalau enggak, kalau cukup dengan gereja saja, it is okay. Yang penting kita harus bahagia ketika orang lain bahagia, begitu. Nah, berarti kan selama ini gereja yang mau melakukan itu, Gus sendiri tahu masih terbatas juga kan? Karena iya, kalau boleh aku sebut ya, aku juga lagi pertama Katolik ya, di beberapa GKI bisa aku dengar. Beberapa GKP, Gereja Kristen Pasundan bisa.
beberapa jemaat di GKJ, Gereja Kristen Jawa bisa. Nah, yang terakhir itu yang ketika kasus ini meledak yang di Surabaya, aku lacak ini kawinannya pemberkatannya lewat mana? Apakah lewat gereja-gereja yang aku kenal? Ternyata enggak. Tapi ada kode di dokumen itu GKN. Sangat mungkin Gereja Kristen Nazaret, sangat mungkin ya. Aku juga belum kenal. Gitu. Oke. Bayangkan kalau banyak aku membayangkan Indonesia akan semakin beragam ketika banyak sinode-sinode yang mulai mau membuka pintunya begitu. Termasuk GKS ini muka-muka mau, GKJW juga mau, GPIB kayaknya kemarin aku dengar sudah mulai membuka meskipun nggak tahu apa sudah ada prakteknya atau belum. Tapi yang tadi aku sebut itu yang aku tahu sendiri. Katolik lebih mudah atau bagaimana, Gus? Katolik iya, Katolik lebih mudah. Lebih mudah dia ya, lebih terbuka ya Iya, untuk ini ya. iya karena memang tagar dan apa namanya tata laksana gerejanya memungkinkan untuk itu. Dan kalau Katolik itu kan ini ya sinodal kan, artinya ketika Vatikan A semua di bawah kan A. Kayak gitu. Kalau di Protestan kan tergantung sinodenya kan. Betul. Nah, khusus sinode kami juga belum mengizinkan sebenarnya, Gus. Kenapa? Kenapa? Masih klasik ya? Nggak apa-apa. Klasik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Fundamentalis. Enggak lah. Pasti ini. Jadi kalau aku sih ya, karena aku juga pengajar Pancasila, kalau ingin merawat kebinekaan, ya kalau mau merawat kebinekaan, maka harusnya lembaga-lembaga agama juga aware, sadar untuk juga tidak bersikap diskriminatif. Artinya kalau mau kawin sesama agama, monggo. Kalau mau kawin beda agama, ya nggak apa-apa kan. Jangan sampai gereja-gereja ini justru menjadi pihak seperti yang sering disampaikan ketika khutbah, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jangan-jangan gereja ini justru adalah manusia yang telah memisahkan itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini soal teologi. Kamu orang teologi, aku juga belajar teologi begitu kan. Nah, ada satu pertanyaan yang paling utama kalau terjadinya pernikahan beda agama, Gus. Apa? Anak bagaimana? Emangnya kenapa? Dia bakal milih agama yang mana, Gus? Gitu maksudnya. Anak itu kan sebenarnya ya putih, ia suci. Ya. Cara pandangnya menjadi bermasalah kalau orang tua itu mulai berpikir seperti orang bisnis MLM. Nyari downline. Ya, anak dianggap sebagai properti, kamu harus ikut agama aku. Enggak, ini harus ikut ibunya dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa anak itu punya otoritas sendiri. Nah, kalau aku memaknainya beginilah. Betapa beruntungnya anak dari pasangan beda agama yang memang benar-benar membangun kasih sucinya dengan perasaan cinta dan kasih. Betapa beruntungnya anak ini ketika memiliki orang tua yang berbeda agama. Anak ini aku bayangkan akan belajar kebaikan dari dua sumber. Katakanlah kalau ini Islam dan Kristen, ia akan belajar dari sumber jernih kekristenan melalui bapaknya. Ia akan belajar air bening kebaikan dari ibunya yang Isa. Bayangkan, terkait dia mau apa, maka orang tuanya akan mengatakan bahwa, nak, menurutku ya, karena kamu masih kecil, ya, nggak apa-apa, ikut mana dulu. Tetapi kamu punya hak untuk menentukan agamamu sendiri ketika kamu telah dewasa. Apa nggak keren ketika model beragama itu memerdekakan seperti itu? Tapi fakta lapangan yang pasti Gus pernah lihat juga, suami istri yang nikah beda agama pasti tetap ada tarik menariknya jadinya kan, terkhusus setelah punya anak. Tarik menarik itu iya, tapi sepanjang yang gini, tarik menarik itu kan terjadi manakala perkawinan beda agama itu sejak awal dilandasi oleh keinginan menundukkan lah. Misalkan begini, aku ya, katakanlah mau menikah dengan adikmu yang perempuan, Batak gitu kan.
Sejak awal aku ngomong cinta, tapi sebenarnya di otakku ini adalah, ini nggak tersampaikan, gimana ya cara menundukkan ini supaya ia masuk dalam agamaku dan sebagainya. Tapi kan itu kan unsaid, tidak tersampaikan. Nah, ketika aku mempastorali orang yang perkawinan beda agama, aku selalu pernah bilang, kenapa kamu mau ngawini anak ini? Mau kau Islamkan kah? Mau kau Kristen kan kah? Kalau motivasimu mau mengawini anak ini adalah motivasi untuk seperti sales yang harus pakai ini dan lain sebagainya, maka itu sumber kebobrokan dan sumber malapetaka nantinya, termasuk soal agama. Aku membayangkan kalau perkawinan beda agama itu dilandasi kasih suci dan kerendahan hati dari pasangannya lah, itu dia akan udah kamu didik aja, udah kamu didik aja, nggak ada menang-menang. Toh artinya kita semuanya sepakat bahwa anak itu punya kemerdekaan untuk menentukan agamanya when they will be an adult, ketika mereka dewasa. Tapi kan di kita kan dirampas semuanya. Kalau kamu sejak lahir Kristen, besar Kristen, maka ya kamu harus Kristen sampai mati. Maunya baik, tapi kan itu kan nggak wise juga. Sama dengan di kampung, di agamaku juga seperti ini. Kita harus mulai mengedukasi kepada anak-anak kita bahwa urusan beragama, memeluk agama dan keyakinan itu adalah forum internum yang orang lain itu memiliki otoritas. Setiap tubuh memiliki otoritas sendiri yang bisa jadi itu berbeda dengan bapak dan ibunya. Dan itu sah. Iya. Nah, saya yakin dari penjelasan Gus ini, banyak orang beragama, termasuk Kristen atau Islam, akan mengatakan yang dari tadi Gus katakan ini adalah teologi dari bawah nih, yaitu mengasihi, mencintai sesama, perbedaan. Bagaimana dengan teologi atas kita? Kalau bahasa teologinya kan dogma itu, Gus ya. Berarti dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak tahu siapa, kalau bahasa kami, juru selamatnya, jadi ngambang, Gus. Bagaimana Gus memberi penjelasan itu? Itu tergantung kita mau mengenalkan kepada anak-anak kita siapa Tuhan kita. Aku kan pengajar religion ya, Lai. Yang aku ajar itu bukan orang Islam saja. Aku juga orang Katolik, ngajar orang Katolik, orang Kristen dan lain sebagainya. Kalau kita mendidik anak-anak kita bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang pencemburu, the envy God, maka mereka akan menganggap bahwa kalau tidak bertuhan dengan mereka, itu menjadi sesat semuanya. Kayak gitu. Seperti itu. Aku selalu ngomong ke banyak orang itu. Ini satu contoh ya. Satu contoh saya bilang gitu. Ada orang yang sangat mengasihi Gusti Yesus. Tapi dia memilih jalan lain untuk mencintai Gusti Yesus itu, jalan yang tidak dianut oleh jalan mainstream. Apakah kira-kira Gusti Yesus itu akan menolaknya atau tidak? Ya. Nah, itu sebenarnya doktrin itu kan bikinan manusia tuh, Pak Pendeta. Kan banyak cara untuk menuju Tuhan ya, banyak cara untuk bisa berguru atau juru selamat dan lain sebagainya, itu kan banyak cara. Kayak gitu. Nah, ketika kita mengajarkan agama itu dengan perspektif pengkaplingan, dengan mendoktrinkan bahwa keyakinanku lah yang paling benar kepada anak itu, maka anak kita akan mewarisi bahwa pemeluk agama di luar agamaku itu salah, sesat, gelap. Kayak gitu. Kalau aku, sepanjang orang itu mengasihi, apapun agamanya, aku ngomong ke banyak pendeta, kalau ada orang Islam yang ia sangat mengasihi orang yang tertindas dan lain sebagainya, sangat mungkin dia juga belajar tentang nilai-nilai kasih Kristus. Hanya saja dia tidak dibaptis, belum dibaptis. Ini sama dengan omongannya Romo Mangun kepada Gus Dur. Ya. Gus Dur itu ya Katolik, hanya saja belum dibaptis. Gus Dur ngomong ke Romo Mangun begitu, Romo Mangun ini Islam, hanya saja belum syahadat. Artinya kita mau mengajarkan agama pada orang itu dengan dogma klasik yang itu sangat bias,
atau doktrin yang apa namanya elaborate atau memerdekakan kayak gitu. Kan inti dari kekristenan itu kan menurutku ya, itu kan seperti apa yang kata Rasul Paulus kan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara itu apalah? Kasih. Kasih. Gitu kan. Jadi menurutku itu kalau kita mengajarkan yang tepat terkait doktrin agama pada mereka, mereka akan juga bisa mengasihi kok. Nah, nampaknya banyak di antara kita yang lebih nyaman untuk mengajarkan agamanya itu dalam kerangka Tuhan yang pencemburu. Ya. Kalau kamu nggak ke sini, Tuhan marah loh ya. Tuhan gini lah. Ya nggak apa-apa. Tapi apakah itu memang memerdekakan orang dalam beragama atau justru sebaliknya? Menarik ya. Memang pandangan Gus ini ya kalau di bahasa kami Kristen tuh liberal pasti dibilang. Iya, seliberal-liberalku lah. Aku ini ngajar katekisasi. Wih, itu dia. Kamu kenal Pendeta Joas toh? Tahu Nah, Pondok itulah. Indah, Pondok Indah, Dia itu Pondok Indah. Pondok Indah. Berkali-kali itu aku diundang untuk ngisi para katekisan. Iya, saya Lihat ada aja lihat itu. juga itu di YouTube, YouTube Aku ada. itu, menurutku itu apa? Ada konfidensi. Jadi Ya, orang ya. beragama itu harus confident. Confident itu dengan cara tidak takut dengan agama yang lain. Betul, betul. Kayak gitu. Menarik. Tapi kalau kita masuk ke hal yang sensitif nih, Gus, aku mau tanya. Apa itu? Kalau misalnya itu terjadi di keluarga atau anak Gus sendiri, apakah siap? Loh, aku itu kan penganut Khalil Gibran kan. Anakku itu bukan aku. Oke. Ia punya. Tugasku sebagai orang tua kepada dua anakku Galang dan Cecil itu adalah memastikan ia bisa mengasihi. Ia kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kamu, Cecil dan Galang, itu tugasmu adalah menjadi rahmat bagi alam raya, menjadi terang, menjadi garam. Kamu tidak boleh melihat orang itu berdasarkan agamanya, berdasarkan etnisnya, berdasarkan identitas gendernya. Gak boleh. Gak boleh mendiskriminasi orang atas nama itu. Dia punya, aku cukup itu saja. Aku cukup mengajarkan bahwa setiap orang pada dasarnya adalah baik. Kayak gitu. Dan ketika ada persoalan, selesaikanlah dengan persoalan hati nurani dan sains. Seperti itu. Betul, Jadi, betul. karena Gus kayak kita ini kan di kalau Alkitab itu Gus tahu juga seperti orang Yahudi itu harus mengajarkan kepada anaknya berulang-ulang semua hukum Taurat itu kan. Jadi seperti Iya. didoktrinasi bahwa kalau ayah gagal mendidik anaknya, maka ayahnya juga gagal sebenarnya memberitahu Taurat itu. Nah, Iya. Tinggal aku suka dengan konsep itu, tinggal konten yang mau diajarin itu apa, kan gitu. Ya, kontennya Google itu kan netral. Kita mau bikin bom lewat Google, cari di Google bisa, mau jadi pengikut Kristus via Google juga bisa, kan semuanya bisa. Jadi jangan salahkan Google-nya, tapi itu kontennya. Yang ini aku katakan bahwa anak-anakku itu memiliki masa depannya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana Tuhan berkehendak atas kehidupan mereka. Tapi ketika cinta kasih itu muncul di hati anakku, tugasku adalah berbahagia atas kebahagiaan anakku. Clear ya, Lai? Clear ya? Soal ini clear ya? Clear. Bagaimana Gus selama ini orang tua yang menghantarkan anaknya menikah beda agama, apakah ada konflik ketidaksetujuan sehingga itu menjadi dasar yang merusak? Iya, pastilah. Itu Pasti di beberapa tempat iya, aku juga ada kasus di Jakarta Selatan itu kan sampai menggugat dan lain sebagainya. Yang aku pastorali sekarang itu, yang aku dampingi itu juga awalnya ada resistensi dari dua orang tuanya ini. Dua orang tuanya ini resisten, yang laki dan perempuan. Lalu pelan-pelan ya kami nge-zoom berkali-kali ngobrol dari hati ke hati. Akhirnya ya udah Gus,
Pokoknya kalau sama Gus Aan aku oke aja. Ini temen yang Kristen gitu kan. Karena dia kenal aku. Nanti begini terus yang Islamnya juga, oh kalau gitu oke dan sebagainya. Akhirnya yang awalnya tidak bisa ketemu, kemudian ketika kita ajak ngobrol, kita carikan solusi yang sama-sama menguntungkan dua belah pihak tanpa mengorbankan keyakinan, ya. Ya. Kayak gitu. Itu pasti akan ada jalan kok. Oke, Ya oke. itulah, Matius 7:7 itu loh. Ketuklah, maka akan dibukakan. Kayak gitulah. Luar biasa ya. Jadi jangan sampai apa yang disatukan Tuhan dipisahkan di spenduk capil ya Gus ya. Dan gereja. Di spenduk itu kan apa kata gereja toh. Kalau gereja bisa ACC, ya di spenduk capil nanti kita buka lewat pengadilan negeri. Santai saja. Tapi kalau nggak pakai surat rekomendasi dari gereja, di spenduk capil dan pengadilan tidak akan mau. Aku pernah baca tulisan Gus itu sebaiknya kalaupun menikah beda agama harus 21 tahun ya. Di atas 22 tahun ya. Oh, di atas. 21 tahun ya. Iya. Iya, karena itu tadi ya. Karena kalau misalkan dispute, ya. Karena dispute gitu kan, hukum kalau anak itu udah umur 22 tahun, di atas 21 tahun, maka sebenarnya ia sudah dianggap mandiri secara tindakan hukum sehingga permission from their parents itu tidak terlalu dibutuhkan. Kayak gitu. Itu perspektif hukum positifnya aja. Baik, menarik Gus. Ya. Sebenarnya banyak sekali yang pengen saya bicarakan. Kapan-kapan aja lagi. Nanti kalau terlalu lama yang nonton itu. Betul. Ini satu-satunya konten hanya Alkitab tapi beda isinya, bukan Alkitab. Ya, anggap saja ini juga pemaknaan lain dari Alkitab. Oke Gus, kata-kata penutup Gus mau kasih tahu apa nih khususnya bagi anak-anak muda yang mau ya nggak tahu nih bisa nggak menikah beda agama atau sebaiknya bagaimana? Aku sih sebenarnya mendorong untuk jangan takut pada siapapun yang jatuh cinta kepada orang yang berbeda agama. Cinta itu suci, cinta itu anugerah. Jangan dikotori oleh motivasi-motivasi yang anti kesucian itu sendiri. Jangan sampai kemudian keinginan untuk menikah beda agama dilandasi keinginan untuk menundukkan supaya dia ikut agamaku atau iya itu enggak. Teruslah memegang apa yang kamu yakini sebagai kebenaran, sebagai keyakinan, dan yakinlah bahwa Tuhan akan mendengar doamu untuk bisa merawat kasih suci itu dalam ikatan yang berbeda. Oke, mantap Gus ya. Aku ingin mengatakan kalimat dari Gus juga nih. Apa itu? Kawin beda agama boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu kawin beda perasaan. Satunya cinta, satunya enggak. Terus maksa gitu. Oke Gus, ya. Terima kasih banyak untuk waktu singkatnya Gus. Sekiranya kita bisa bahas yang lain lagi nanti Gus ya. Oke, kontak-kontak ya nanti ya. Siap. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.